Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan berbagi terkait dengan praktek coaching dalam proses pendidikan. Pengertian coaching. Menurut beberapa ahli, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar menyelesaikan permasalahannya sendiri. Peran guru sebagai pamong. Dalam melaksanakan coaching, guru sebagai pamong harus dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat dapat terpancar dari anak atau dari coach. Sebagai coach yang baik, guru harus mampu membuat pertanyaan terbuka yang mendorong coach berpikir kritis. Sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutfuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Guru sebagai coach juga harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi coach. Jenis-jenis pertanyaan yang harus dikuasai oleh coach adalah: 1. Pertanyaan terbuka. Yang kedua, pertanyaan yang berfokus pada tujuan. Yang ketiga, pertanyaan reflektif. Yang keempat, pertanyaan eksploratif. Yang kelima, pertanyaan yang mengukur pemahaman. Dan yang keenam, pertanyaan aksi. Coaching model Tirta. Dari segi bahasa, tirta berarti air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru bertugas menjaga air tetap bisa mengalir tanpa sumbatan dan hambatan. Penjelasan coaching model Tirta. Yang pertama T, tujuan umum, yaitu tahap awal di mana kedua belah pihak, coach dan coach, membuat kesepakatan tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Berikutnya I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi ini. R. Rencana aksi.
yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian ta adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang akan dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut contoh praktek coaching model Tirta. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Eni, selamat pagi Bu. Ada apa? Bagaimana perasaan Bu Fitri pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, namun sebenarnya ada sedikit permasalahan Bu yang mengganggu pikiran saya saat ini. Kenapa? Kalau Bu Fitri butuh teman untuk ngobrol atau untuk mendiskusikan masalah Bu Fitri, saya siap untuk membantu dan juga mendengarkan keluh kesah Bu Fitri. Baik Bu Eni, saya coba pertimbangkan dulu ya Bu tawaran dari Bu Eni. Apabila saya memang membutuhkan teman untuk curhat atau meminta saran, saya akan menghubungi Bu Eni. Tapi kalau sekarang saya ada jam ngajar Bu. Permisi dulu ya Bu Eni ya. Oke, monggo Bu Fitri. Ya Bu. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Fitri. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Monggo silakan. Begini Bu Eni, berdasarkan tawaran Bu Eni beberapa waktu yang lalu, apakah Bu Eni ada waktu luang? Saya ingin berdiskusi, ingin ngobrol dengan Bu Eni. Oke, siap Bu Fitri, saya siap mendengarkan. Tetapi alangkah indahnya kalau tidak di tempat ini, karena ini kan tempat umum. Nanti kalau ada tamu lalu lalang, lebih baik kita cari tempat yang nyaman untuk kita bisa ngobrol berdua, yang tidak terganggu. Ya, oke, yuk kita cari tempat yang nyaman di sebelah barat sana. Ya.
Fitri. Kok beberapa hari ini saya lihat Bu Fitri itu dari hari Jumat, seingat saya bertemu saya pagi-pagi itu hari Jumat, hari Sabtu kemarin, dan hari ini kok masih kelihatan murung. Ada apa? Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu apabila sekarang saya mengganggu waktu Bu Eni. Jadi saya ingin berdiskusi dan meminta solusi pada Bu Eni mengenai permasalahan yang sedang saya pikirkan Bu. Oke Bu Fitri, saya siap untuk mendengarkan. Jadi, apa yang bisa saya bantu Bu Fitri? Kira-kira apa yang Ibu ingin capai bertemu dengan saya untuk berdiskusi? Iya Bu, jadi saya ingin mempunyai solusi dari permasalahan ini agar saya juga merasa nyaman Bu, gitu. Iya Bu, coba sampaikan apa yang Bu Fitri rasakan. Iya Bu, saya bingung Bu. Saya kemarin dipanggil kepala sekolah, diberi tugas untuk mendampingi bendahara BOS. Sedangkan Bu Eni tahu sendiri bahwa saya mengajarnya sudah 36 jam, kemudian saya juga melanjutkan kuliah di UNY. Nah, dari situ saya bingung Bu, harus menjawab bagaimana dari perintah kepala sekolah ini, begitu. Oh, begitu. Jadi, menurut Bu Fitri, bagaimana baiknya ya Bu? Kemarin saya sudah mencoba menjelaskan mengenai kesulitan saya Bu. Namun kepala sekolah sebenarnya tidak berkenan. Jadi saya merasa tidak nyaman Bu. Mungkin maksudnya Bu Kepala Sekolah, karena Bu Fitri itu kan ASN yang berdinas di SMP 1 Ngaglik ini. Jadi Bu Fitri diberi tugas tambahan itu. Lalu menurut Bu Fitri bagaimana? Iya Bu, saya mengerti. Kemarin saya sudah berusaha menjelaskan mengenai kesulitan saya dalam membagi waktu. Namun kepala sekolah masih sedikit memaksa. Gitu Bu. Nah, kemudian jadi saya harus bersedia menerima tugas tersebut. Oh, begitu ya Bu Fitri. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan supaya semua tugas dari kepala sekolah itu bisa Ibu kerjakan? Ya, kalau kepala sekolah menanyakan lagi mengenai kesanggupan saya akan menjawab bersedia Bu. Namun dengan syarat diberi kesempatan untuk belajar juknis BOS, kemudian kepala sekolah juga bersedia membimbing saya gitu. Bagus Bu Fitri, berarti Bu Fitri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya Bu, hanya saja kalau boleh memilih, saya memilih untuk mengajar saja tanpa mendampingi bendahara BOS. Tapi sepertinya saya tidak diperkenankan untuk memilih, jadi saya harus menerima tugas tersebut. Iya Bu, lalu apa yang akan Bu Fitri lakukan setelah diskusi kita ini? Saya berencana akan menghadap kepala sekolah Bu untuk menyampaikan kesiapan saya atas tugas yang diberikan. Bagus Bu, saya setuju dengan rencana yang Bu Fitri sampaikan. Lalu, apalagi yang ada lagi nggak yang mau Bu Fitri lakukan? Ada Bu, saya juga akan belajar tentang tugas-tugas pendamping bendahara BOS. Saya tertarik dengan langkah yang Bu Fitri lakukan. Kira-kira ada lagi nggak yang menurut Bu Fitri akan Bu Fitri lakukan? Ada Bu, saya akan berusaha membagi waktu saya agar kuliah saya juga lancar. Kemudian saya akan berkelompok dengan teman-teman di kampus ketika saya mengalami kesulitan dalam mengikuti kuliah. Itu ide yang bagus Bu Fitri.
Bu Fitri bisa kolaborasi dengan teman kuliah. Iya Bu, saya akan belajar dengan teman-teman kuliah agar kuliah saya juga lancar. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang serumpun agar mengajar saya lebih baik lagi. Bagus Bu, saya senang mendengar niat dan semangat Bu Fitri. Lalu, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Besok pagi saya akan menemui kepala sekolah Bu. Saya akan menyampaikan bahwa saya mantap untuk menerima tugas dari beliau. Ada lagi yang perlu kita bicarakan Bu Fitri, supaya Bu Fitri menjadi lega? Bu, besok saya juga akan menjelaskan bahwa saya juga akan berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia yang lain sehingga saya bisa MGMT tingkat sekolah. Lah Bu Fitri, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Fitri untuk menjalankan komitmen Bu Fitri tadi dan juga menjalankan rencana yang Bu Fitri sampaikan? Ada Bu, saya akan mengajak diskusi Pak Bayu untuk mempelajari Juknisbos sehingga saya lebih paham lagi. Bagus Bu Fitri, sepertinya masalah Bu Fitri akan segera teratasi. Saya yakin Bu Fitri bisa melalui semuanya. Semangat ya Bu Fitri ya. Saya siap membantu dan juga mendukung Bu Fitri. Semoga setelah diskusi hari ini Bu Fitri sudah tidak galau lagi dan Bu Fitri bisa menjalankan tugas, baik itu tugas-tugas dari sekolah maupun tugas-tugas dari kampus. Iya Bu, saya juga berterima kasih dengan Bu Eni karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya juga mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bu Eni. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Fitri. Sama-sama. Mari kita kembali ke ruang guru. Refleksi dari praktek coaching dengan teman sejawat. Dari hasil praktek coaching model Tirta ini, perasaan saya senang dan bahagia. Karena saya bisa belajar dan mengasah komunikasi menjadi lebih baik. Saya juga belajar untuk membuat berbagai pertanyaan terbuka, sehingga mendorong coach berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Misdawati MPD sebagai fasilitator yang sabar dalam membimbing saya belajar. Semoga ke depan saya bisa selalu konsisten dalam mempraktekkan coaching model Tirta ini bersama murid-murid saya, sehingga murid-murid saya akan merasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.